Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa dalam edisi tayangan Rema tanggal 30 Mei tahun 2026 ini. Setelah selama 50 hari, liturgi kita dipenuhi dengan suasana dan sukacita Paskah. Hari ini, mulai seminggu yang lalu, kita diajak masuk ke dalam permenungan harian dalam suasana keseharian kita. Hari ini adalah hari Sabtu ke-8 dalam masa biasa. Permenungan saya bersumber dari bacaan pertama misa yang dipetik dari surat Rasul Yudas. Renungan ini saya beri judul Tuhan berkuasa menjaga dan memeliharamu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, surat Yudas ini adalah salah satu dari surat-surat pastoral langsung dari para rasul yang masuk dalam kanon kitab suci Perjanjian Baru. Surat ini tidak panjang, hanya satu bab atau satu pasal dengan 25 ayat. Isinya adalah nasihat-nasihat pastoral, dan yang diperdengarkan untuk misa harian hari Sabtu ini adalah potongan ayat mulai dari ayat 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 25. Membaca surat Yudas ini serasa membaca surat gembala para uskup yang sering kita dengar di awal-awal Prapaskah. Memang uskup-uskup kita adalah penerus para rasul ini sebagai pemegang kuasa mengajar iman melalui lisan maupun tulisan. Di ayat 17 dalam bacaan hari ini, Rasul Yudas mengingatkan pembaca suratnya akan kata-kata Tuhan Yesus sendiri yang pada waktu surat ini disebarkan tentu masih dekat dengan hidup Tuhan sendiri. Mungkin di antara pembaca atau pendengar surat ini masih ada yang mendengar sabda Tuhan secara langsung. Rasul Yudas menegaskan kehati-hatian akan ajaran-ajaran penyesatan yang sudah mulai bermunculan. Mulai ayat ke-20 sampai ke-23, Rasul Yudas mengajak pendengarnya untuk memelihara diri dalam ajaran dan cara hidup beriman menurut kehendak Kristus, Tuhan dan Guru kita. Bahkan tidak hanya menjaga dan memelihara diri, pendengar juga diajak untuk memperhatikan saudara seiman. Yang ragu diteguhkan, yang terbelenggu dosa dan kejahatan, hendaknya dibantu melepaskan diri dengan segenap daya dan upaya. Dan yang paling menarik untuk saya adalah penegasan Sang Rasul di ayat ke-24 bahwa Tuhan Allah berkuasa menjaga kalian supaya jangan tersandung, dan Ia membawa kalian tanpa noda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Ini menegaskan bahwa Tuhan tidak berpangku tangan atas segala yang terjadi pada umat-Nya. Tuhan berjaga juga, menjaga kita. Sepenuh hati Ia menjaga kita seperti ayah ibu menjaga anak-anaknya. Bahkan menurut Nabi Yesaya, kalaupun orang tua kita lalai menjaga kita, Tuhan tidak akan pernah lalai memelihara kita. Kalau selama ini ada orang yang merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk dirinya, Tuhan membiarkan segala kemalangan, kesusahan, kesulitan terjadi atas diri orang itu. Tuhan membiarkan orang hidup dalam kemiskinan, didera sakit penyakit, dan kesengsaraan hidup. Surat ini adalah pertanggungjawaban iman langsung dari hikmat Sang Rasul, bahwa Tuhan sungguh berjaga untuk kita, melakukan sesuatu untuk hidup kita. Namun, seperti orang tua yang ingin anak-anaknya tumbuh dewasa, berdikari, mandiri, dan tangguh
menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, tentunya Tuhan juga tidak akan selalu menyuapi kita dengan makanan-makanan yang empuk. Tidak buru-buru turun tangan ketika kita sedang mengerjakan ujian pertumbuhan kedewasaan iman kita. Allah berkuasa menjaga kita dari sandungan-sandungan kehidupan dan selalu memelihara kita dari belenggu-belenggu kegelapan. Tetapi kita juga wajib menjaga diri, menjaga mata, menjaga hati dan telinga dari perangkap-perangkap yang terlihat di depan mata. Dan saling bantu dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman, menjauh dari ikatan-ikatan dosa. Di akhir renungan ini, saya ingin memohonkan berkat dari Tuhan yang memelihara dan menjaga dan menyertai Anda semua. Tuhan Allah yang Maha Baik memberkati dan menjaga kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sampai jumpa.